Densus 88 anti teror Polri menembak seorang terduga teroris di Sukoharjo, Jawa Tengah. Terduga teroris tersebut diketahui merupakan seorang dokter. Terduga teroris ini meninggal dunia seusai ditembak aparat karena berusaha untuk melawan kala diamankan. Mohon maaf, begini, jangan bentak saya. Ya emang kenapa? Kita tetap saya ngomong. Saya sudah diberi saya sudah diberi waktu untuk ngomong. Terlalu banyak kesalahan yang Anda buat. Kita beretika dialognya. Bang Novel ditahan dulu. Seharusnya Densus harusnya fokus. Kalau Densus kagak becus ya udah bubarin gitu. Anda teriak-teriak membela teroris, minta Densus dibubarkan dengan framing yang kayak tadi. Sebentar, itu ini pembelaan terhadap aksi terorisme. Ini udah tembak mati. Tengah jalan kasus-kasus terjadi, itu terjadi. Tolong data baru terangkan. jalan kan, makanya kita buka data aja satu persatu. Data secara empirik. Iya. Kita berbicara soal Densus. Ini masalah Densus. Kalau situasi overmacht tidak memungkinkan itu, lalu pasang badan. Anda tidak tahu bahwa ada 52 personil Densus sampai saat ini yang tewas ketika melaksanakan tugas. Seorang dokter di Sukoharjo, Jawa Tengah tewas setelah ditembak tim Densus 88. Dokter tersebut diduga terlibat jaringan jamaah Islamiyah. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas. Densus 88 anti teror Mabes Polri melakukan penindakan yang menewaskan seorang yang diduga sebagai teroris. Korban yang tewas tersebut ternyata seorang dokter. Dokter bernama Sunardi tersebut dinilai mencoba melakukan perlawanan, bahkan sempat menabrakkan mobilnya pada petugas. Iya, saya baca di timeline saya, sebagian besar tidak percaya kejadiannya ada, tapi maksudnya alibi bahwa dia melawan itu hampir 99% di timeline saya itu menyatakan tidak percaya. Saya sih terus terang ini kan asumsi-asumsi ya, bagaimanapun ini adalah proses penegakan hukum. Kalau memang ada asumsi-asumsi seperti itu, tidak boleh juga seperti Tova itu melansir di media sosial. Ada jalur hukum untuk melakukan itu, karena proses penegakan hukum itu juga harus menggunakan mitigasi-mitigasi hukum. Jangan kemudian mengaduk-aduk prasangka praduga masyarakat, ini nggak baik. Kemudian Densus itu sudah lama, maksudnya publik meminta Densus bubar itu sudah lama, bukan sekarang saja. Bukan publik, yang minta Densus bubar itu Abu Bakar Bashir. Rata-rata itu tokoh-tokoh teroris. Densus itu adalah lembaga anti teror. Paham, tapi tidak pernah sempurna, nggak mungkin teroris sempurna. itu nyata buat publik. Korbannya masih banyak sekarang. Dan Anda teriak-teriak membela teroris, minta Densus dibubarkan dengan framing yang kayak tadi. Sebentar, ini pembelaan terhadap aksi terorisme. Pertama, para kawan-kawan lama di IDI ya, di Ikatan Dokter Indonesia, sejawat dokter-dokter dari Sukoharjo lokal sampai Jakarta, itu juga saya kenal banyak kawan beliau menyatakan tidak mungkin itu terjadi perlawanan karena beliau itu sudah sakit-sakitan bahkan kemana-mana pakai tongkat. Kita jangan terlalu fokus bahwa seolah-olah almarhum ini lumpuh yang seolah-olah tidak bisa memberikan perlawanan. Dia kan nyetir, artinya dia tidak melakukan perlawanan secara fisik, dia ini nyetir. Dan ketika petugas berada di pas belakang, dia melakukan jurus zigzag supaya petugas yang di belakang ini terlempar, dan betul-betul terlempar hingga akhirnya ada 2 korban dari pihak Densus. Saya dengan Anda mengatakan bahwa ini polisi Amerika bla 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 bla, itu adalah proses pembelaan kalaupun tersamar. Wajar saja kalau kemudian tumbuh banyak kader-kader baru terorisme karena orang-orang kayak Anda terus membela perilaku seperti ini. Ketika melakukan penangkapan itu, apakah kemudian aparat itu menunjukkan jati diri sebagai Densus, sebagai aparat berseragam, atau tidak berseragam, artinya ketika melakukan penangkapan itu memakai baju sipil dan tidak menunjukkan surat bahwa dia adalah tersangka. Kita tidak boleh membuat bumbu-bumbu yang membuat agitasi-agitasi, membuat praduga-praduga di tengah masyarakat. Kita tunggu bagaimana ini ujungnya, tapi bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Densus ini adalah bagian dari amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Itu yang harus kita pahami. Berapa lama sih yang dibutuhkan untuk menerima paham ini dan kemudian tergerak bergabung dengan kelompok teror? Jadi tidak lama. Kalau seperti saya ini memahamkan orang itu cukup hanya 2 jam saja. Menurut Anda, apa yang penting untuk dicermati yang barangkali bisa menjadi evaluasi? Andai kata Anda sebutkan tadi bahwa
memang lebih baik untuk diamankan, memastikan bahwa jaringannya terbuka seluas-luasnya daripada dilakukan tindakan tegas dan terukur pada akhirnya menghilangkan nyawa dan langsung disematkan tersangka, dan ujung-ujungnya hanya itu aja informasi yang kita dapatkan. Ya, jadi istilah terukur itu kan menurut versi Densus. Terukur yang dimaksud itu tidak bisa diterima oleh masyarakat. Ya, situasi di lapangan kan pasti berbeda. Kita kan melihatnya hanya dari apa yang kita baca, apa yang kita ketahui. Dalam situasi seperti itu, sebagai manusia biasa, tentu saja mereka berusaha menghentikan upaya-upaya perlawanan itu. Artinya kita jangan membuat asumsi-asumsi seolah-olah kita itu berada di sampingnya Pak Sunar. Kenapa ini kita lakukan dan mesti tegas? Begitu kita toleran Bapak Ibu. Itu menggurita. Siapa sih yang tidak dimasukin mereka? Terukur bagaimana? Itu kan jarak dekat. Kok tembak mati? Kan Densus bisa mengukur diri. Kalau jaraknya jauh antara petugas dengan korban Sunardi, tentu itu bisa istilahnya, wah ini karena jaraknya jauh dan takut bahaya membahayakan petugas, ya tembak kepala di bagian atas saja. Ini kan jaraknya dekat kan dari kabin belakang. Kalaupun itu kita benar ya, kabin belakang dari semua Densus mengepung mobil itu. Ya sangat gampang sekali melumpuhkan yang bersangkutan. Toh gini, kalaupun nggak mau dituduh janggal, sudahlah baik-baik datangi ke rumahnya, diborgol, diperiksa dengan baik-baik. Toh dia itu orang yang jelas identitasnya, dan masyarakat kenal kok dari Sukoharjo sampai Jakarta, kenal beliau adalah aktivis kemanusiaan yang sudah malang melintang selama ini di dunia internasional. Jadi bukan orang liar. Saya kira sangat mudah sekali bagi aparat untuk dengan baik-baik lah menghadapi orang seperti ini. Tidak perlu dengan cara kekerasan yang berlebihan seperti itu. Dalam situasi seperti itu, sebagai manusia biasa, tentu saja mereka berusaha menghentikan upaya-upaya perlawanan itu. Artinya kita jangan membuat asumsi-asumsi seolah-olah kita itu berada di sampingnya Pak Sunardi gitu. Atau kita seolah-olah berada di sampingnya petugas dari Densus. Kita tidak bisa melakukan asumsi-asumsi lalu membuat agitasi terhadap tengah masyarakat seolah-olah kita ini adalah sudah kebenaran yang mutlak. Ini semua tidak seperti apa yang kita bayangkan, karena situasi overmass ini kan memang sudah sering terjadi. Dan Densus sendiri sudah ribuan yang ditangkap, dan tidak semuanya juga mati. Bukan berarti saya ingin menganggap kematian itu sesuatu yang sederhana ya. Dikarenakan situasi yang dapat membahayakan jiwa petugas dan masyarakat, sehingga petugas melakukan upaya paksa dengan melakukan tindakan tegas terukur dengan melumpuhkan tersangka. Hanya berada pada garis, kamu di sana, saya di sini. Kalau kita tidak berhadapan begitu, semua serba tolerable, apa yang terjadi itu makin gede. Saya punya pengalaman ketika saya tertangkap ya, mereka para Densus itu para penyidik itu tidak pernah menyinggung tentang agama saya, tidak pernah menyinggung tentang ideologi saya, paham saya. Ketika kalian berbuat melanggar hukum, ketika kalian berbuat onar, destruktif, dan itu ada undang-undangnya, maka kalian akan berhadapan dengan hukum. Nah disitulah kami kemudian selama itu dia tak pernah menyinggung masalah-masalah itu. Ideologi kita Pancasila ya, kita menghormati sesama ya, gitu kita tulis. Jadi kalau ada indikasi sedikit saja dan itu masuk medsos, Anda mungkin. Maka hari ini saya sampaikan di depan Pak Gubernur, kalau ada ASN di Jawa Tengah, boh itu guru atau yang lainnya, dia berpandangan khilafah, saya sarankan kepada Pak Gubernur, ganti, copot, pecat. Kenapa? Karena itu nggak sesuai dengan Pancasila. Begitu terjadi kasus di Sragen, anak SMK di bawah saya ngibarin bendera hitam, tak kejar itu. Ya terjadi di beberapa sekolah nggak mau hormat bendera, mau lagi begitu itu ya